Selamat pagi adik-adik sekalian yang ibu kasihi, ibu cintai dan ibu banggakan. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan ibu guru dalam pembelajaran di hari ini, hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021. Nah, oke, apa kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa ya, luar biasa, semangat ya. Oke, ibu percaya hari ini kalian semua sudah siap di depan kamera untuk mengikuti pembelajaran dan tentunya sudah mandi pagi, sarapan pagi, kemudian siap dengan pakaian seragam yang ada, pakaian sekolah. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Karena kita masih di tema kedua tentang kegemaranku dan kita masih di subtema pertama. Ya, subtema pertama yaitu gemar berolahraga. Nah, adik-adik, sebelum lanjut, ibu ingin tahu pada hari kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar banyak hal ya yang kita pelajari. Hari kemarin kita sudah belajar tentang bilangan atau lambang bilangan. Kita juga belajar tentang penjumlahan, kita belajar membaca, kita belajar huruf-huruf, dan ada banyak hal tentang olahraga, jenis-jenis olahraga, tentang hobi kita, kegemaran kita. Nah, oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Oke, kalian siap untuk belajar? Ya. Oke, sekarang adik-adik seperti janji ibu pada waktu yang lalu, sebelum kita akan masuk pada materi di subtema kedua, tentunya ibu ingin menjelaskan kepada adik-adik tentang operasi hitung. Nah, operasi hitung, dikatakan operasi hitung, yaitu kita akan belajar tentang penjumlahan. Untuk saat ini operasi hitung penjumlahan. Nah, kalau disebutkan operasi hitung penjumlahan berarti ditambahkan, dijumlahkan. Oke, adik-adik mau belajar tentang operasi hitung penjumlahan? Ya, untuk saat ini kita akan belajar, ibu akan lebih memperjelas lagi tentang operasi hitung penjumlahan. Nah, sekarang yang ibu ingin sampaikan bahwa kita akan belajar tentang penjumlahan, itu kita bisa gunakan juga selain kita belajar lewat pias-pias angka yang ada, kita juga bisa belajar lewat benda-benda yang ada di sekitar adik-adik, di sekitar kita, untuk lebih memperjelas tentang operasi hitung penjumlahan. Jadi benda yang ada di rumah boleh adik-adik ambil, jadikan sebagai alat peraga atau sebagai media untuk melakukan atau untuk belajar tentang penjumlahan atau tentang belajar tentang bagaimana cara menjumlahkan atau menambahkan. Nah, oke. Jadi adik-adik sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung penjumlahan. Tapi sebelumnya ibu ingin adik-adik untuk kita bisa lagi membilang. Coba kita akan sama-sama membilang angka 1 sampai angka 10. Masih ingat kan? Ya, oke, sama-sama kita sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan semua. Nah, oke. Sekarang adik-adik perhatikan di papan. Ya, oke. Nah, bilangan-bilangan yang kita sudah sebutkan tadi, oke, ini sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke adik-adik, untuk saat ini kita akan belajar menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 10. Jadi kita belajar dulu dari bilangan 1 sampai 10. Kita akan belajar menjumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkan bilangan-bilangan tersebut. Contoh,
Misalnya, 2 ditambah 1. Nah, oke, coba adik-adik. Adik-adik, ayo kita belajar menjumlahkan 2 ditambah 1. Ya, ini contoh bilangan ya. Nah, 2, contoh kita ambil jari kita. 2. Kemudian ditambah 1. Ya, oke. Coba kita hitung. 2 ditambah 1, ada berapa jari kita? Iya, ada 1, 2, 3. Oke, ada berapa? 3. Oke, coba angkat mana? Coba angkat mana angka 3? Yang ada kartu bilangan yang ada pada adik-adik. Coba angkat 3. Ya, oke. Nah, adik-adik jadi belajar operasi hitung itu sangat mudah. Sangat mudah. Jadi mulai dari yang abstrak, kita belajar tentang yang abstrak, kemudian kita belajar pada yang konkret. Jadi kita belajar dulu 2 tambah 3. Ya, 2 tambah 3, 2 tambah 1. Ya. Jadi 3, 2 jari tambah 1 jari. Nah, oke. 2, mana angka 2? Angka, coba kartu angka yang menunjukkan angka 2. Coba diangkat. Nah, angka 2 ini lambang bilangan 2 kemudian ditambah dengan 1, lambang bilangan 1. Maka kita hitung dia akan menjadi 3. Nah, oke, sekarang seperti yang adik-adik yang ibu sampaikan kepada adik-adik bahwa kita juga bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan media pembelajaran untuk belajar menjumlahkan. Contoh benda yang ada di rumah, misalnya yang ada di rumah adik-adik, misalnya bola atau kelereng atau permainan apa saja, mobil-mobilan yang ada di rumah adik-adik bisa adik-adik gunakan. Nah, oke, saat ini ibu akan gunakan benda yang ada di sekitar atau yang ada pada ibu. Nah, sekarang adik-adik kenal ini. Ini apa namanya? Ya, ini buah tomat. Ya, ini buah tomat. Buah tomat ini bisa kita gunakan, bisa ibu gunakan untuk memberikan materi tentang penjumlahan. Kenapa ya? Buah ini bisa kita gunakan. Ya, iya kita bisa gunakan sebagai materi. Contoh, sekarang 1 buah tomat. Ya, ditambah 2 buah tomat. Ya, 1 buah tomat ditambah 2 buah tomat. Ya, kita jumlahkan. Kita hitung. Sekarang ada berapa buah tomat yang ada? Nah, 1 buah tomat ditambah 2 buah tomat. Ya, kita hitung ada berapa? Ya, oke. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. 1 tomat ditambah 2 tomat sama dengan 3 tomat. Nah, seperti ini lagi. Di sini ibu ada, iya, ini ada lidih tusuk sate. Kebetulan ada pada ibu pengganti media yang ada yang bisa dijadikan media atau alat peraga. Ya, sekarang di tangan ibu, contoh ya, tangan kiri ada 3, di tangan kanan ada 3 batang lidi, tangan kiri ada 3 batang lidi, tangan kanan ada 3 batang lidi. Nah, sekarang ketika kita jumlahkan di tangan kiri dan tangan kanan, maka 3 batang lidi ditambah 3 batang lidi, maka jumlahnya semuanya ada berapa? Ada berapa? Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Iya, ada 6. Oke. Jadi adik-adik, media atau
alat peraga kita bisa gunakan juga sebagai bahan ajar, itu bisa kita gunakan benda-benda yang ada di sekitar kita, bisa kita gunakan untuk belajar tentang penjumlahan atau operasi penjumlahan. Nah, oke, sekarang adik-adik perhatikan di papan. Ya. Nah, di sini Ibu akan memperjelas untuk materi ini seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi ini ada gambar apa? Iya, gambar bola. Oke, kita hitung. Gambar bolanya ada berapa ini? 1, 2, 3. Oke, 3 bola. Tambah 1, 2 bola. Ketika kita jumlahkan semuanya ini 3 bola ini tambah 2 bola, dia akan menjadi berapa? Nah, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 bola tambah 2 bola sama dengan 5 bola. Oke, coba kita lihat kalau benar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 3. Coba sekarang kita hitung. Kita tulis ya. 3. Lambang bilangan 3 yang mana? Iya, oke. Yang seperti ini. Lambang bilangan 3. Kita taruh di bawah. 3. Ditambah 2 bola. Ya, mana yang 2? Lambang bilangan 2. Oke, lambang bilangan 2. Kita taruh di sini. 2. Sekarang 3 tambah 2. 3 bola tambah 2 sama dengan 5 bola. Mana yang 5 lambang bilangan 5? Oke, mana? Iya, 5. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Iya, oke. Jadi seperti ini. Kalau ini kita menggunakan gambar, kita menggunakan lambang bilangannya. Oke, sekarang lanjut lihat gambar kedua. Ya, di sini ada gambar ikan. Oke, kita hitung ikannya ada berapa? 1, 2. 2 ikan ditambah 2 ikan, di sini lagi 2. Jadi 2 ikan tambah 2 ikan menjadi berapa ikan? Nah, kita hitung. 2 tambah 2, 1, 2. 3, 4. Berarti 4 ikan. 2 ikan ditambah 4 ikan sama dengan 2 ikan. 2 ikan tambah 2 ikan sama dengan 4 ikan. Jadi 2 ikan tambah 2 ikan sama dengan 4 ikan. 1, 2, 3. Iya, 4 ikan. Jadi 2 ikan ditambah 2 ikan sama dengan 4 ikan. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita tulis lagi lambangnya. 2. Lambang bilangannya 2. Ditambah 2. 2 sama dengan 4. Mana lambang bilangan 4? Ayo cari. Mana lambang bilangan 4? Iya, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi ya ini 4. Oke. Jangan lupa ya. Cara menulis harus benar. Harus tepat. Iya. Garis miring, garis datar, tiang lurus. Ya, oke. Nah, sekarang. Ya, oke. Kita sudah belajar tentang penjumlahan, operasi hitung penjumlahan. Jadi adik-adik harus ingat ya, jika ada tanda seperti ini artinya dia penjumlahan atau dia adalah operasi hitung penjumlahan. Jadi ini yang perlu adik-adik ingat. Kalau ada tanda seperti ini adalah operasi hitung penjumlahan. Nah, sama seperti yang sudah Ibu ajarkan tadi, melalui media yang ada kita bisa gunakan benda-benda yang konkret seperti tadi kan, pakai benda yang konkret. Jadi lebih memudahkan untuk
belajar tentang penjumlahan. Nah, sekarang adik-adik, kita juga dalam materi nantinya kita sudah akan belajar tentang penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Nah, soal cerita. Contoh misalnya, adik mempunyai 2 kelereng, kakak mempunyai 4 kelereng. Sekarang coba kalian hitung, ada berapa kelereng yang dimiliki adik dan kakak. Nah, itu soal cerita. Jadi 2 kelereng ditambah 4 kelereng sama dengan, jadi 2 kelereng ditambah 4 kelereng sama dengan, iya berarti 2 tambah 4. 2 tambah 4, ibu ambil contoh ini kelereng ya. Misalnya ini kelereng. 2 kelereng. Ini contoh kelereng, tapi ini buat tomat. Ditambah 4. Ya, 2 tambah 4, ini dia. Jadi 2 ditambah 4. Coba kalian lihat 4. Nah, kita hitung berapa jumlah semuanya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa kita tulis ya. Bisa kita tulis. Jadi, adik mempunyai 2 kelereng. Jadi 2 kelereng adik. Ditambah 4 kelereng kakak. Sekarang pertanyaannya, ada berapa jumlah kelereng adik dan kakak? Kita hitung tadi. 2 tambah 4 sama dengan 6. Ya, sama dengan 6. Jika diawali dengan cerita, soal cerita tadi, maka kita bisa menuliskan kalimatnya seperti ini. 2 tambah 4 sama dengan 6. Artinya dalam soal tadi 2 kelereng adik tambah 4 kelereng kakak sama dengan 6 kelereng. Nah, ini disebut kalimat matematika. Jadi dalam soal cerita, jika kalian ditanyakan, coba tulis ke dalam kalimat matematika. Nah, kalau ditanyakan kalimat matematika dalam soal tadi, ya ini dia, 2 tambah 4 sama dengan 6. 2 kelereng adik tambah 4 kelereng kakak sama dengan 6. Nah, coba adik-adik lihat di contoh di buku ini. Ada soal cerita. Ya, coba adik-adik lihat ya. Ini ada soal cerita. Ya, oke. Sudah? Sekarang, hitunglah bentuk penjumlahannya lalu hitung hasilnya. Nah, coba. Sudah adik-adik bisa lihat? Nah, contoh di sini. Nina mempunyai 3 bola tenis meja. Ibu membeli lagi 5 bola. Jadi, awalnya Nina ada 3 bola tenis meja. Kemudian ibu beli lagi, berarti ibu udah kasih tambah. Ibu udah beli lagi, ibu kasih tambah. Nah, sekarang berapa jumlah bola seluruhnya? Berapa jumlah bola seluruhnya? Jadi ditanya berapa jumlahnya. Di sini ada tempat untuk bisa kita tulis. Tulis kalimat matematikanya adalah Nina mempunyai 3 bola, berarti di sini taruh 3. Kemudian ibu membeli lagi 5 bola, berarti di sini taruh 5 bola. Jumlahnya sekarang 3 tambah 5. Adik-adik mau hitung pakai apa? Kalau 3 ditambah 5. Adik-adik bisa gunakan benda-benda yang ada di sekitar. Bisa kelereng, bisa sempoa. Kalau adik-adik punya sempoa silakan. Bisa kelereng, bisa sempoa, bisa stick es atau apa saja yang bisa digunakan sebagai media untuk belajar menjumlahkan. Dan sebagai kalimat matematikanya, Nina mempunyai 3 bola tenis. Jadi ini kalimat matematikanya.
Nina mempunyai 3, awalnya Nina mempunyai 3 bola tenis. Kemudian ibu membeli lagi 5 bola tenis. Iya, oke. Sekarang jumlahnya sama dengan berapa, Kang? Nina, ibu atau Nina mempunyai 3. Ditambah ibu membeli lagi 5. Berarti 3 tambah 5. Coba hitung. Adik-adik gunakan alat-alat bantu yang ada atau media yang ada. Kita menggunakan jari ya. Kita gunakan jari. Ini jari 3. Ditambah 5. Oke, kalau di rumah ada benda-benda yang bisa adik-adik gunakan, oke silakan. Nah, sekarang kita hitung. 3 tambah 5. Kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jumlahnya adalah 8. Berarti 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, 8. Ini disebut kalimat matematika. Jadi adik-adik sudah harus tahu ya. Karena nanti sebentar juga akan ada soal-soal cerita. Jadi adik-adik harus tahu ketika ditanyakan, coba tulis kalimat matematikanya. Jadi sudah harus tahu. Ini disebut kalimat matematika. Jadi adik-adik selain kita belajar menjumlahkan, kita bisa gunakan benda-benda yang ada. Adik-adik juga harus memahami, harus tahu kalimat matematika. Kalimat matematika dari soal cerita. Jadi dari soal cerita. Jadi adik-adik, ayo yang semangat belajar ya, yang semangat belajar. Ini ibu hanya sebagian soal yang bisa ibu, materi yang bisa ibu berikan. Tetapi nanti ada soal-soal latihan atau adik-adik pelajari di rumah, buat di rumah. Mungkin ada beberapa soal, jadi bisa dipahami dan bisa untuk dimengerti. Nanti orang tua tolong ajarkan, dampingi anak untuk belajar lebih tahu lagi tentang operasi hitung atau operasi penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan. Jadi berbicara tentang penjumlahan berarti ditambah-tambahkan. Jadi adik-adik, untuk materi kita untuk hari ini, ibu lebih fokus ke tentang penjumlahan, tetapi tidak menutup kemungkinan ibu juga akan memberikan tugas. Jadi dalam hal ini bukan hanya tentang penjumlahan, tapi ibu akan berikan tugas membaca, menulis. Jadi bisa juga adik-adik nanti akan adik-adik buat di rumah ya. Adik-adik buat di rumah, jadi adik-adik harus tahu juga. Yang pasti karena ibu pernah menyampaikan akan menjelaskan secara langsung tentang penjumlahan. Jadi kita belajar untuk hari ini tentang materi tentang operasi hitung penjumlahan, dan nantinya ada tugas yang akan adik-adik buat, tetapi juga ada materi tentang membaca dan menulis. Dan satu hal yang harus adik-adik ingat, untuk hari Senin kita akan masuk juga pada tes formatif untuk subtema pertama di tema kedua ini. Jadi hari Senin masuk di subtema pertama, tes formatif subtema pertama, dan kita akan masuk di subtema kedua, materi di subtema kedua. Jadi oke adik-adik, tetap semangat belajar dari rumah, dan juga bagi orang tua masih dimintakan untuk partisipasi, bantuan, perhatian orang tua untuk bisa membantu adik-adik belajar dari rumah. Oke? Terima kasih.